Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian rutin tiap hari Senin. Alhamdulillah, rupanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan guru kita Muhammad Jogja saat ini bisa mengajar karena masih dalam keadaan kurang sehat, jadi belum stabil kesehatannya. Kita doakan juga kemudian keluarga kita, saudara kita, tetangga, teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ya Allah kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita bapak dan berkali dua-duanya bawa dulu ya. Sampai mana Pak? Sifat wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fid dzati wa fis sifati wa fil af'ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala apa al-wahdaniyatu, sifat wahdaniyah. Artinya apa wahdaniyah? Wahdaniyah artinya apa? Maha esa atau satu. Artinya wahidun satu. Wahdaniyah maha satu atau maha esa, satu tunggal, itu artinya wahdaniyah. Bidati di dalam zatnya, wafis sifati dan di dalam sifatnya, wafil af'ali dan di dalam perbuatannya. Wa ma'na wahdaniyati bidati annaha laysat murakkabatan ala izalin muta'addidati. Wa ma'na wahdaniyati dan adapun maknanya wahdaniyah, maknanya Isa bidati di dalam zatnya, annaha bahwasanya dan Allah, laisat itu tidak ada, murakkabatan itu tersusun, an ajza'in muta'addidati dari anggota-anggota yang terbilang, tidak tersusun dari anggota-anggota yang terbilang. Wa ma'na wahdaniyati fi sifati annahu laisa lahu sifatan fa'athara min jinsin wahidin qudrataini. Wa ma'na wahdaniyati dan ada
namanya wahdaniyah, Maha Esa bersifati di dalam sifatnya, anahu bahwasanya Allah, laisa itu tidak ada lahu bagi Allah apa sifat tadi dua sifat, fa'aktharo atau lebih, min jinsin wahidin dari jenis yang satu. Kudrota ini seperti dua sifat kudrot, wahakadha dan itu seperti wahdaniyat sifat, walaisa dan tidak ada lighairihi pada selain Allah, pada selain Allah apa sifatun sifat usabihu yang menyamai, yang menyerupai sifat Allah Ta'ala akan sifatnya Allah Ta'ala. Wa ma'na wahdaniyati fil af'ali dan adapun maknanya wahdaniyat fil af'al, Maha Esa di dalam perbuatannya, annahu bahwasanya Allah laisa itu tidak ada di ghairihi pada selain Allah apa fa'lun perbuatan minal af'ali dari perbuatan-perbuatan Allah, wadituha dan adapun lawannya wahdaniyah at-ta'addudu yaitu sifat ta'addud. Artinya apa ta'addud? Artinya berbilang. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhihi al-makhluqati. Wa dalilu dan adapun dalilnya ala dzalika atas itu sifat wahdaniyah, annahu bahwasanya Allah law kana jikalau adanya Allah muta'addidan itu yang berbilang, itu yang berjumlah, lam yujad maka tidak ditemukan apa syai'un sesuatu pun min hadhil makhluqati dari ini ciptaan-ciptaan Allah, dari ini ciptaan-ciptaan Allah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu wallahu a'lam. Hadirin wa hadirat, siswa dan siswi yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita masih ada di bulan suci Rajab atau di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi dalam satu tahun semuanya ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Coba bisa sebutkan bulan Islam ya, atau kalender Hijriah. Yang satu Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum. Ya, Ashhurul Hurum. Apa artinya Ashhurul Hurum? Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu namanya Ashhurul Hurum. Mana yang 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum? Yang pertama adalah bulan Rajab. Kemudian yang kedua bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga bulan Dzulhijjah. Yang keempat bulan Muharram.
Jadi Rajab ini terpisah dari bulan yang 3, itu terpisah. Yang 3 nyatu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang 1 bisa, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Itu ada dalam surah At-Taubah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan, juga diharamkan untuk berperang. Ya. Jadi 4 bulan ini diharamkan untuk berperang, tidak boleh berperang pada 4 bulan tadi. 4 yang dimuliakan oleh Allah tidak boleh mengadakan peperangan. Maka orang-orang Arab ini tradisinya, kegemarannya adalah suka berperang. Ya. Jadi tradisi orang-orang Arab, terutama Arab jahiliyah, Arab yang ada pada masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ini orang-orang Arab itu semuanya dalam keadaan bodoh. Jadi jahiliyah itu artinya bodoh. Bodoh dalam hal apa? Bodoh dalam hal akidah, dan bodoh dalam hal akhlak. Ya. Jadi orang-orang Arab ini, orang Arab jahiliyah, bukan bodoh dari segi ilmu, tapi bodohnya dari segi akidah. Kenapa? Karena orang-orang Arab pada zaman dahulu ini banyak yang menyembah berhala, bukannya menyembah kepada Allah, malah menyembah kepada berhala. Berhala itu apa, Pak? Patung dibuat sama manusia, setelah dibuat disembah oleh manusia. Kira-kira bodoh nggak? Bodoh. Ya, makanya orang Arab jahiliyah disebut jahil, bodoh, karena tadi akidahnya, keyakinannya bukannya menyembah kepada Allah, tapi malah menyembah kepada patung atau berhala. Makanya disebut jahiliyah. Kemudian yang kedua, orang Arab ini jahil, bodoh dari segi akhlak. Kenapa? Karena orang-orang Arab ini sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu kegemarannya di samping suka berperang, yang kedua suka mabuk-mabukan. Itu orang-orang Arab. Ya. Kemudian yang ketiga, tradisi jeleknya orang Arab ini, karena suka berperang, maka malu punya anak perempuan. Jadi pada zaman Arab jahiliyah, kalau punya bayi lahir perempuan, itu bayinya dikubur hidup. Alhamdulillah nih, ya. Jadi kalau sekarang ada bayi yang dikubur hidup, itu kembali kepada zaman jahiliyah. Kenapa dikubur hidup bayi perempuan? Karena merasa malu. Kenapa? Karena perempuan ini menurut mereka tidak bisa diajak berperang. Ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah menyangka bahwa perempuan ini adalah lemah, ketika berperang mereka tidak sanggup. Makanya ketika punya anak perempuan, bayi perempuan lahir, ini dikubur hidup. Ini pada zaman Arab jahiliyah. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diutus, perempuan yang tadinya direndahkan oleh orang Arab jahiliyah kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga kata Nabi, surga pun di bawah telapak kaki siapa? Telapak kaki ibu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi perempuan itu dimuliakan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, perempuan dimuliakan. Tapi orang Arab jahiliyah ini direndahkan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berperang. Ya. Kenapa orang Arab suka berperang? Karena untuk memperebutkan kekuasaan.
kekuasaan daerah satu dengan daerah lain dikuasai, sehingga setelah dikuasai, sebelum dikuasai itu diadakan peperangan antar daerah. Nah ini ketika berperang maka ada yang menang, ada yang kalah. Ketika yang kalah maka orang-orang tawanan atau sandera-sandera yang ditahan kemudian dijadikan apa? Dijadikan budak. Apa budak? Hamba sahaya. Apa hamba sahaya? Orang yang diperjualbelikan. Di zaman dulu manusia, orang itu diperjualbelikan sehingga dinamakan budak. Kenapa? Karena tadi Arab jahiliyah bodoh, ya. Jahiliyah itu bodoh, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Arab jahiliyah kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga Arab jahiliyah sekarang ini ya menjadi negara yang sangat makmur, menjadi negara yang sangat subur. Walaupun di sana tidak ada tanaman buah-buahan, tapi dikirim dari berbagai negara banyak ditemukan buah-buahan. Di mana? Di negara Arab. Ini berkat doanya Nabi Ibrahim. Ya, nah itu Arab jahiliyah. Jadi orang-orang Arab ketika di bulan 4 ini, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, mereka tidak mengadakan peperangan karena termasuk Asyurul Hurum. Nah, kembali lagi bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan. Karena di dalam bulan Rajab ini pernah dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, laqitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, aku bertemu dengan sahabat Nabi yaitu Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang sangat cerdas. Kemudian faqultu lahu, aku bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, min aina ji'ta, engkau dari mana saja? Kemudian kata Mu'adz bin Jabal, ji'tu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tadi dari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, apa yang Rasul sampaikan kepada kamu wahai Mu'adz? Kemudian kata Mu'adz, sami'tu, aku berkata bahwasanya Nabi man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Kata Nabi, siapa orang yang berkata mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, karena ikhlas murni menghambakan kepada Allah, mukhlisan kemudian hanya menyembah kepada Allah, maka dakhala jannah, dia masuk ke dalam surga. Kemudian apalagi kata Nabi, wa man shoma yauman min rajaba yabtaghi bihi wajhallah dakhala jannah. Siapa orang yang puasa satu hari min rajaba, di bulan Rajab, yabtaghi bihi wajhallah, yang mana puasanya ini hanya mencari ridha Allah, bukan karena selain Allah, maka kata Nabi dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian itu ada Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik ini masuk ke rumah Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Mu'adz, inna Mu'adza akhbarani bi kada wa kada. Beliau mengatakan begini, siapa orang yang puasa satu hari di bulan Rajab maka akan masuk ke dalam surga. Apakah betul wahai Rasulullah? Wa qala alaihi salatu wassalam, shadaqa Mu'adz. Benar apa yang dikatakan Mu'adz, bahwasanya siapa orang yang puasa satu hari di bulan Rajab karena mencari ridho Allah, maka pahalanya adalah surga. Ada yang puasa satu hari bulan Rajab? Insya Allah banyak. Ada yang belum puasa?
yang belum puasa masih ada kesempatan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 Rajab. Ini 10 Rajab ini diriwayatkan bahwa nur Kanjeng Nabi, cahaya Nabi Muhammad SAW itu masuk ke perut ibunya. Siapa ibunya Nabi? Siti Aminah. Itu pada tanggal berapa? 10 Rajab. Maka ini disunahkan berpuasa minimal satu hari. Baiknya berapa hari? Baiknya 10 hari. Kalau bisa sampai 27 hari. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena puasa Rajab ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, puasa Rajab hukumnya sunnah. Apa artinya sunnah? Sunnah apa artinya? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu taklifnya sunnah. Berarti kalau kita puasa Rajab mendapatkan pahala, diberikan pahala oleh Allah. Bahkan tadi hadis Nabi mengatakan siapa saja yang puasa di bulan Rajab 1 hari minimal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Mau masuk ke dalam surga? Mau nggak? Mau. Usahakan minimal 1 hari puasa di bulan Rajab, ya, walaupun hukumnya sunnah, ya. Jadi jangan sampai perkara yang sunnah ini mengalahkan perkara yang wajib. Diperhatikan, ya, puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Jangan sampai perkara yang sunnah ini mengalahkan perkara yang wajib. Mana yang wajib? Yang wajib adalah menuntut ilmu. Yang wajib adalah belajar, ngaji, sekolah. Itu namanya menuntut ilmu. Kalau puasa hukumnya apa? Puasa hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai gara-gara kalian puasa tidak sekolah, tidak ngaji, apalagi tidak sholat. Jangan sampai gara-gara sunnah mengalahkan yang wajib. Jadi walaupun kalian puasa, tetap harus sekolah, tetap harus ngaji, ya, supaya pahalanya sempurna. Kalau kalian puasa tapi tidak mau sekolah, sekolahnya lemes, belajarnya lemes, mendingan jangan puasa. Kalau yang sunnah bisa mengalahkan yang wajib. Kecuali kalau puasa belajarnya tetap semangat, tetap kuat, maka teruskan puasa sunnah. Paham ya? Nah, dulu Bapak ketika di pesantren ini anak-anak santri sewaktu ngaji pada subuh bukannya ngaji malah pada tidur, ya, karena habis sahur sholat subuh kemudian tidur, bukannya ngaji malah tidur. Ini diomelin sama guru sama kiai pada saat itu. Kalau kalian mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, mendingan lebih baik jangan puasa. Kalau puasa hukumnya sunnah, tapi kalau ngaji hukumnya wajib. Beda lagi kalau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan hukumnya wajib. Paham ya? Jadi di bulan Rajab ini satu itu disunahkan memperbanyak puasa, ya. Kemudian di bulan Rajab yang kedua disunahkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Baca apa amalannya di bulan Rajab? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali?
70 kali. Suka dibaca? Nah, baca, amalkan minimal pagi-pagi setelah sholat subuh baca 70 kali, nanti sore setelah asar atau setelah maghrib baca lagi 70 kali. Itu di bulan Rajab disunahkan memperbanyak membaca istighfar. Kemudian yang ketiga disunahkan memperbanyak membaca tasbih. Memperbanyak baca tasbih di bulan Rajab. Ada bacaan tasbih yang disunahkan di bulan Rajab. Pada tanggal 1 sampai tanggal 10 bacanya apa? Subhanallahil hayyil qayyum. Suka baca? Dibaca ya. Jadi tasbihnya dibaca, jangan cuma dijadikan status doang. Kadang-kadang kita ketika bulan Rajab buka baca status, ini statusnya amaliyah di bulan Rajab. Kadang-kadang dibuat doang, tidak diamalkan. Ini harus diamalkan. Yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 baca apa? Subhanallahil hayyil qayyum. Berapa kali? 100 kali ya, sehari 100 kali. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Wah, saya belum pernah baca tasbih. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 10 Rajab, masih ada waktu ya. Jadi boleh dikodok, boleh dirapel, boleh dikumpulkan. Pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 belum baca tasbih yang subhanallahil hayyil qayyum, itu boleh disatukan. Berarti berapa? 10 dikali 100 1000. Ini hari ini baca 1000 kali subhanallahil hayyil qayyum. Paling 100 kali itu cuma 5 menit jangan nyampe. Subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum 100 kali paling 5 menit. Kadang tidak sampai 5 menit. Jadi baca ya, subhanallahil hayyil qayyum, baca berapa kali? 100 kali dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 20 apa sunahnya pada tasbihnya? Subhanallahil ahadis somadi, subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad. Dibaca 100 kali dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Kemudian dari tanggal 21 sampai tanggal 30 baca apa tasbihnya? Subhanallahir Raufir Rahim, subhanallahir Raufir Rahim, subhanallahir Raufir Rahim. Baca berapa kali? 100 kali. Jadi memperbanyak membaca tasbih. Tasbih itu artinya apa? Mensucikan Allah. Bukan berarti Allah itu tidak suci, tapi mensucikan Allah di dalam hati kita. Makanya ketika ada hal-hal yang tidak layak bagi Allah terbentang di dalam hati kita, maka ucapan apa? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak seperti itu. Itu hikmahnya membaca tasbih ya. Kemudian yang keempat disunahkan di bulan Rajab ini memperbanyak membaca sholawat ya, memperbanyak sholawat itu di bulan Rajab. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, "Ra'aitu lailatal mi'raji naharan
aku melihat ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, di hari aku naik ke langit, itu melihat ada sebuah sungai, ma'uhu ahla minal asal, airnya ini lebih manis dibandingkan madu. Jadi sungai airnya ini lebih manis dibandingkan madu. Kemudian wa abradu minal salji, lebih dingin daripada salju, airnya sangat dingin. Kemudian wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak miski. Jadi airnya sangat manis, sangat dingin, sangat wangi. Kemudian kata Nabi kepada malaikat Jibril bertanya, "Fakultu li Jibril, ya Jibril, liman hada?" Wahai malaikat Jibril, ini sungai yang sangat manis ini, yang sangat dingin, yang sangat wangi, untuk siapa? Ya, kata Nabi, untuk siapa? Kemudian kata malaikat Jibril, qala liman shalla 'alaika fi syahril harami wa huwa rajab. Jadi untuk siapa? Untuk orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi di bulan Rajab, maka nanti akan mendapatkan sungai atau mendapatkan minuman yang berasal dari sungai yang sangat manis dibandingkan madu, sangat dingin dibandingkan salju, kemudian sangat wangi dibandingkan minyak miski. Itu untuk siapa? Untuk orang yang bersolawat kepada Nabi di bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi, minimal ya setelah sholat berapa kali? 11 kali ya. Kalau bisa 100 kali baca sholawatnya, sholawat yang pendek aja, sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, minimal 100 kali atau 11 kali pada setiap sholat 5 waktu ya, dibaca sholawat. Supaya apa? Supaya selalu diberikan nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi, insya Allah akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, akan selalu mendapatkan cahaya Nabi, sehingga dia akan dijauhkan daripada kesesatan. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi yang selalu menuntut kepada orang yang suka bersolawat kepada Nabi. Nah, itu yang keempat, dianjurkan untuk apa? Untuk bersolawat. Kemudian yang kelima, di bulan Rajab ini dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah ya, untuk memperbanyak sedekah. Apa sedekah? Memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan apa saja yang dibutuhkan orang lain kita berikan. Itu namanya sedekah. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini itu pahalanya dilipat gandakan. Berapa kali? Di bulan Rajab 70 kali pahala dilipat gandakan. Jadi dalam firman Allah dikatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang mengerjakan satu kebaikan, maka akan dibalas berapa kali? Dibalas 10 kali. Itu di bulan-bulan biasa. Jadi kalau kita umpamanya sedekah 10.000 akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Membuat satu kebaikan dibalas 10 kali kebaikan. Nah, ini kalau di bulan Rajab itu dibalas kebaikannya sebanyak 70 kali lipat. Itu di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban itu berapa kali? 700 kali
lipat di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan suci Ramadan dibalas berapa kali? 1000 kali lipat. Jadi kalau di bulan suci Ramadan pahalanya 1 kali kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 1000 kali. Itu keutamaan bulan suci Ramadan ya. Jadi di bulan suci atau di bulan mulia Rajab ini, pertama tadi kita dianjurkan apa? Disunahkan berpuasa. Kemudian yang kedua apa? Disunahkan memperbanyak baca istighfar. Yang ketiga membaca tasbih. Yang keempat membaca sholawat. Yang kelima disunahkan memperbanyak sedekah. Itu hal-hal yang dianjurkan di bulan Rajab ya. Itu sekelumit tentang keutamaan di bulan Rajab. Nah, pada Senin yang lalu Bapak sudah janji akan menceritakan sebuah kaum yang tidak percaya kepada adanya Allah. Namanya kaum apa? Kaum Dahriyah. Apa artinya Dahriyah? Dahriyah itu dari dahrun. Dahrun itu asrun, waktun. Apa? Masa. Dahrun itu artinya waktu atau masa atau zamanun. Jadi kenapa dinamakan kaum Dahriyah? Karena kelompok manusia ini dia percaya bahwa adanya alam semesta ini karena adanya perputaran waktu, perputaran zaman. Adanya bayi lahir, setelah lahir kemudian menjadi anak-anak, dari anak-anak beranjak menjadi remaja, dari remaja beranjak menjadi dewasa menjadi tua meninggal dunia. Itu perputaran waktu. Menurut siapa? Menurut kaum Dahriyah. Sehingga paham kaum Dahriyah ini pada saat itu sangat menyesatkan umat Islam ya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada adanya Allah. Kalau sekarang disebut kaum apa? Kaum ateis, kaum yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada adanya yang menciptakan. Itu namanya kaum Dahriyah. Jadi pada zaman dulu ada sebuah kaum namanya kaum Dahriyah. Ini suatu saat, suatu waktu pernah berdebat kepada 400 ulama ya, berdebat kepada 400 ulama, berdebat dengan 400 ulama. Kenapa berdebat? Jadi mereka menyatakan pada perdebatan itu bahwasanya kami adalah kaum yang tidak percaya kepada adanya Allah ya. Jadi kata mereka, kata kaum Dahriyah, bahwasanya kami tidak percaya kepada adanya Allah. Kalau kalian yakin adanya Allah, tolong tunjukkan kepada kami di mana adanya Allah. Ini kata kaum Dahriyah. Sehingga pada saat perdebatan tadi ada 400 ulama, namun yang hadir hanya 399 ulama. Jadi ada 399 ulama ini tidak bisa menjawab pertanyaan kaum Dahriyah. Kenapa? Karena pertanyaannya sangat sulit. Coba ketika kalian ditanya, kalian percaya nggak adanya Allah? Percaya. Coba tunjukkan di mana adanya Allah. Bisa nggak? Tidak bisa jawab. 399 ulama tidak bisa menunjukkan di mana adanya Allah. Sehingga ada satu ulama yang sangat masyhur pada saat itu namanya Syekh Ahmad. Nah, Syekh Ahmad ini dia bingung untuk mencari jawaban, sehingga beliau istikharah. Kemudian setelah istikharah kemudian tertidur,
setelah tertidur kemudian bangun. Nah ketika bangun ditanya oleh siapa? Oleh muridnya, yaitu Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit ini adalah imam Hanafi kecil. Pada saat itu baru berusia 10 tahun. Ketika ditanya, wahai Tuan Guru Syekh Ahmad, kenapa kau sangat kaget ketika bangun tidur? Karena Imam Hanafi ini di samping disebut ahli rohyu, ahli fikir, beliau pun dikenal sebagai ahli takwil. Ahli takwil mentakwilkan mimpi. Kemudian kata Syekh Ahmad, wahai Nu'man, aku bermimpi di dalam sebuah istana ada 400 tanaman, ada 400 tanaman. Nah, tanaman itu tiba-tiba diserang oleh babi hutan. Segerombolan babi hutan menyerang 400 tanaman sehingga semuanya rubuh kecuali tinggal satu tanamannya. Ketika tanaman yang satu itu mau diseruduk, tiba-tiba dari sebuah tanaman tadi keluar harimau. Nah saya bingung, itu harimau siapa? Ya, kata Imam Hanafi, wahai Syekh Ahmad, Tuan Guru, istana itu diibaratkan adalah tempat musyawarah, tempat perdebatan antara ulama dengan kaum dahriyah. Nah tanaman-tanaman itu adalah para ulama. Satu tanaman tadi adalah Tuan Guru Syekh Ahmad. Kemudian siapa harimaunya? Kata Imam Hanafi atau kata Nu'man bin Thabit, harimau itu adalah saya. Insya Allah besok saya akan membantu Tuan Guru untuk menjawab pertanyaan kaum dahriyah. Itu cerdasnya siapa? Imam Hanafi kecil. Sehingga keesokan hari langsung diadakan lagi perdebatan dengan para ulama dan kaum dahriyah, sehingga kata kaum dahriyah kemudian langsung kepada para ulama pada saat itu, wahai para ulama yang sangat besar jubahnya, lengan bajunya sangat lebar, tolong tunjukkan kepada kami di mana adanya Allah. Kemudian kata Syekh Ahmad, pertanyaan ini saya wakilkan kepada murid saya pada saat itu Imam Hanafi. Nah itu masih kecil. Ketika dia maju ke atas panggung, itu ditertawakan oleh kaum dahriyah. Apa? Karena mustahil anak kecil bisa menjawab pertanyaan yang sangat sulit. Ini awalnya tertawakan. Para ulama yang jubahnya besar-besar, lengan-lengannya lebar-lebar, pakai udang-udang, ini tidak bisa menjawab pertanyaan kaum dahriyah. Nah sekarang diserahkan kepada siapa? Kepada anak kecil. Kata Imam Hanafi, jangan melihat kepada usia, jangan melihat kepada pakaiannya, tapi ilmu itu ditetapkan oleh Allah, dititipkan oleh Allah kepada hati manusia. Sehingga ketika Imam Hanafi naik ke atas panggung, kemudian langsung dijawab. Kata Imam Hanafi, dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwasanya dalam diri manusia itu ada jasad, ada ruh, ya, ada jasad, ada ruh. Sehingga kalau manusia mati, maka ruh itu akan hilang, atau ruh ketika ruh itu pergi, maka manusia akan mati. Ya, apakah kalian percaya bahwa manusia terdiri dari jasad dan ruh? Kata kaum dahriyah, ya, kami percaya apabila ruh keluar dari manusia, dari jasad manusia, maka manusia akan mati. Nah kalau kalian percaya kepada ruh, tolong tunjukkan kepada saya di mana adanya ruh. Ruh itu ada di mana? Nah kaum dahriyah bengong, tidak bisa menjawab. Manusia nih, kita nih, hidup ada jasad, ada
ruh. Ketika ruh itu dicabut oleh Allah, maka akan meninggal dunia. Nah, kata Imam Hanafi, wahai kaum Dahriyah, tolong tunjukkan kepada saya di mana adanya ruh. Apakah ruh itu di kepala, apakah di perut, apakah di tangan, apakah di kaki? Nah, kaum Dahriyah tidak bisa menjawab itu. Sebab itu baru siapa? Baru makhluk Allah. Tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, apalagi yang menciptakan. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, ketika Imam Hanafi mau menjawab pertanyaan, beliau minta air susu, minta segelas susu. Sebelum saya jawab, tolong bawakan saya susu, karena saya masih kecil, masih suka nyusu, kata Imam Hanafi. Ketika mau diminum, kemudian ditanya sama Imam Hanafi, wahai kaum Dahriyah, apakah susu ini sehat? Susu sehat kan? Sehat. Kenapa sehat? Karena susu ada vitaminnya. Percaya ada vitaminnya? Percaya. Kata Imam Hanafi, kalau kalian percaya susu itu sehat, ada vitaminnya, tolong tunjukkan kepada saya di mana itu letak vitamin. Vitaminnya ada di mana? Coba bisa ditunjukkan, bisa dilihat? Tidak bisa. Nah, ini kaum Dahriyah pada saat itu merasa apa? Kaget dengan jawaban Imam Hanafi yang masih kecil. Jadi walaupun beliau usianya 10 tahun, tapi kecerdasannya luar biasa. Beliau sudah hafal Al-Quran, sudah hafal asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya, tafsir hadisnya, sudah hafal semuanya. Ini Imam Hanafi kecil. Akhirnya semua umat Islam dan para ulama bertepuk tangan tentang siapa? Kepada kecerdasan Imam Hanafi kecil. Sehingga pada saat itu alhamdulillah umat Islam kembali berjaya. Walaupun pada awalnya banyak umat Islam yang meragukan terhadap adanya Allah. Kenapa? Karena adanya kaum Dahriyah. Ya. Jadi kata Imam Hanafi, vitamin itu baru makhluk Allah. Jangankan Allah, sang pencipta makhluknya pun kalian tidak bisa menunjukkan. Kalau kalian bisa menunjukkan, maka insya Allah ya kami kata Allah akan beriman kepada Allah. Nah, ini tidak bisa menunjukkan kepada vitamin di mana adanya. Kemudian kata kaum Dahriyah, saya punya pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaannya? Kata Imam Hanafi, pertanyaannya yang kedua, kata kaum Dahriyah, wahai Hanafi, wahai Muhammad, sebelum Allah itu ada apa, dan setelah Allah itu ada apa? Nah, Imam Hanafi ini sangat cerdas. Langsung beliau menunjukkan atau menunjukkan jari tangannya. Ini jari tangan ini sebelum jempol ada apa? Setelah kelingking ada apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena Allah itu al-awwal, yang pertama. Jadi tidak ada siapapun sebelum Allah dan tidak ada siapapun setelah Allah. Itu kecerdasan Imam Hanafi. Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa Allah itu ada. Setelah Allah itu tidak ada apa-apa, sebelum Allah tidak ada apa-apa. Kemudian yang ketiga, kalau kalian yakin adanya Allah, sekarang Allah sedang apa? Apa yang Allah sedang lakukan sekarang? Akhirnya Imam Hanafi naik ke atas podium, dia berbicara, wahai kaum muslimin, wahai para ulama, pada saat ini Allah sedang mentakdirkan kepada saya untuk menghancurkan falsafah atau pemikiran kaum Dahriyah. Akhirnya pada saat itu kaum Dahriyah diusir. Bahkan sebagian kaum Dahriyah banyak yang masuk agama Islam. Ini kecerdasan siapa? Imam Hanafi. Ya, jadi Allah itu tidak bisa ditunjukkan di mana adanya. Kenapa? Karena nanti kita bahas bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan
membutuhkan tempat. Beda dengan kita butuh tempat. Kita mau duduk butuh tempat duduk. Ya, mau berdiri pun sama, butuh tempat untuk berdiri, butuh tanah, butuh lantai. Allah tidak membutuhkan apapun. Ya, nah itu Islami tetap bisa kaum dari dia. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah itu wujudnya Allah dibuktikan dengan apa? Dengan adanya ciptaan Allah. Kita manusia, langit, bumi itu semuanya ciptaan Allah. Tidak mungkin ada dengan sendiri. Yang pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah yang Maha Kuasa, yaitu Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Kemudian mohon maaf serta maklum.